Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam bincang bersama LMI. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kami merasa bangga dan bersyukur pada kesempatan yang mulia ini bisa kedatangan tamu yang istimewa, yang tidak lain adalah orang tua kita, tokoh panutan Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa, yang beliau dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Barat. Sebelum kita lanjut bincang-bincang, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Guru, akhir-akhir ini kita bisa menyimak, mendengar, viral di media sosial tentang statement-statement, narasi-narasi yang mencoba mempersoalkan kembali eksistensi Majelis Ulama Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu perlu dibubarkan, atau orang-orangnya juga dianggap tidak mewakili aspirasi umat dan sebagainya, macam-macam narasi yang berkembang akhir-akhir ini. Nah, mungkin pertama kita ingin tanya kepada Tuan Guru, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia ini lembaga apa? Apakah lembaga pemerintah atau ormas atau seperti apa? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama itu kalau kita lihat kaji sejarahnya ke masa lalu, itu kan lahir sekitar tahun 1975, dulu didirikan oleh para ulama, para zuama, plus ada ketika itu ada dua dari perwakilan rohani, apa istilahnya itu, bagian rohanian ABRI dan kepolisian, itu dalam rangka apa istilahnya? Jadi dalam rangka sebagai sebuah lembaga tempat bermusyawarah tukar pikiran antar para ulama, ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan umat secara keseluruhan. Dan awalnya adalah dia merupakan organisasi independen, ya, tidak terkait dengan pemerintah, dengan yang lain, atau dengan parpol ataupun yang lain-lainnya, sehingga dia lembaga Majelis Ulama itu murni, ya, merupakan sebuah perkumpulan yang diinisiasi oleh para pemuka-pemuka organisasi sosial kemasyarakatan ketika itu, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, apalagi yang lain-lain. Itu ada 8 atau 9 organisasi. Itu semuanya bersepakat untuk membentuk sebuah apa istilahnya itu, perkumpulan tempat tukar pikiran lah. Artinya tempat tukar pikiran, tempat berdiskusi, ya, tentang persoalan-persoalan umat, dan bagaimana menyikapi terhadap persoalan itu, kemudian mencari solusi dan penyelesaiannya, dan semua seperti itu. Sehingga persoalan tidak mengambang, jadi ada solusi penyelesaiannya. Berarti tugas pokoknya MUI merespon persoalan umat, apakah bisa dikatakan demikian, Tuan Guru? Iya, jadi
awal pembentukannya seperti itu untuk merespon persoalan-persoalan umat yang mereka hadapi yang mungkin ya antar satu dengan yang lain belum terselesaikan. Misalnya di antaranya misal orang ragu-ragu terhadap produk tertentu misalnya. Produk tertentu, produk makanan, produk apa. Nah, itu nanti bisa di apa istilahnya? Ya diolah pikir ya, kemudian sampai ke tingkat fatwa misalnya. Nah, di antaranya seperti itu sehingga sehingga ya tidak mengambang lah, tidak mengapung di tengah masyarakat, sehingga ada solusi apakah solusi hukum atau solusi apa itu yang akan ditelurkan oleh Majelis Ulama itu sendiri. Dan melihat banyaknya persoalan-persoalan umat, berarti eksistensi MUI ini memang sangat penting tuh, atau seperti apa? Ya jelas ya. Jelas kalau Majelis Ulama ini sampai saat ini misalnya akan ya karena apa? Karena sekali lagi kan kita di Indonesia ini kan punya Muslim Indonesia kan beragam, artinya beragam terkumpul dalam berbagai organisasi masyarakat tersendiri. Nah, jadi mungkin organisasi A, B, C tersebut bisa berbeda dalam hal menyikapi masalah. Nah, sehingga perbedaan itu nanti umat kan akan tambah bingung lagi. Nah, oleh karena itu nanti keberbedaan itu kemudian didiskusikan di tingkat Majelis Ulama, kemudian menelurkan satu sikap yang sama terhadap satu persoalan itu. Diupayakan sampai sejauh itu. Nah, terus kalau personil MUI sendiri Tuan Guru Niki, apakah sudah mewakili dari berbagai unsur atau seperti apa? Nah, jadi kalau MUI di pusat itu kan memang dari semua unsur kan sudah terwakili semuanya, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, dari semua organisasi kemasyarakatan yang bercapkan Islam, bermerekkan Islam itu semua ada di sana. Ya, termasuk yaitu di nasional. Kemudian ke tingkat bawah pun seperti itu. Ke tingkat provinsi, bahkan ya kita pun di Lombok Barat itu seperti itu anunya. Mewakili semua semua organisasi kemasyarakatan yang ada. Ya, misalnya di Lombok Barat itu ya ada wakil-wakil ketuanya ada dari unsur pondok pesantren, ada unsur NU, ada unsur Muhammadiyah, ada unsur Nahdlatul Wathon dan sebagainya. Itu semua ada di bagian unsur ketuanya. Ketua dan ketarif. Jadi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat ini dikaji oleh seluruh jadi dikaji oleh semua perwakilan itu sendiri itu. Nah, Tuan Guru sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Lombok Barat, bagaimana Tuan Guru melihat sekarang kondisi umat kita akhir-akhir ini? Yang di mana dulu? Yang konteks skala. Ya mungkin dalam skala nasional terlebih dahulu, baru kemudian konteks di Lombok Barat yang Tuan Guru pimpin. Jadi kalau secara nasional memang saat ini kita masih kayaknya kita ada semacam kegaduhan yang terus apakah diciptakan atau tercipta atau seperti apa itu memang kadang-kadang ya termasuk di antaranya rempet untuk menggugat Majelis Ulama misalnya itu di antaranya. Ada yang mengatakan kemarin kan seperti LSM seperti itu ya. Padahal ya kita di Majelis Ulama ini kan sekumpulan orang yang secara sosial sudah terseleksi untuk untuk didudukkan di tempat-tempat pos-pos masing-masing sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Ya misalnya di bidang misalnya bidang fatwa misalnya di sana kan sudah dipilih orang-orang yang punya kompetensi untuk itu gitu. Begitu juga yang lainnya. Bagian ukhuwah kita pilih orang-orang yang memang memiliki istilahnya itu keluasan dalam bergaul seperti itu di antaranya. Kalau di Lombok Barat, Lombok Barat ini, di Lombok Barat kita memang sudah mengumpulkan semua ini dan kebetulan ada semacam strategi kita untuk supaya ukhuwah internal kita itu bisa terwujud. Itu adalah bahwa misalnya kita rekrut ketua bidang ukhuwah itu dari satu golongan yang menurut yang lain agak
kenceng dalam ini ya, dalam apa? Masalah khilafiyahnya serba hitam putih. Tapi setelah kita duduk kan ada di sana, ternyata bahwa beliau-beliau itu tidak seperti apa yang image kita selama ini. Bahkan ketika misalnya dulu ketika kita muzakarah ya di Islahuddin, malah terkesan yang para tuan guru kita yang berasal dari organisasi yang toleransinya sangat tinggi, ternyata malah dari sana muncul pendapat-pendapat yang serba kaku seperti itu. Sementara yang ketika beliau yang kita anggap berasal dari organisasi kaku itu malah lebih luas. Nah itulah. Nah ini jadi itulah jadi apa namanya? Dan dinamika tersendiri. Ya, jadi ada semacam dinamika tersendiri. Jadi malah kita terkejut ya, misalnya dengan misalnya ketika berbicara tentang nyongkolan, tuan guru kita yang tergolong ya sangat toleransi ya, dalam komunitas yang sangat toleransi terhadap persoalan kemasyarakatan, ternyata dari sana muncul. Wah itu nyongkol tuh haram, menampakkan aurat apa macam, mempertontonkan wanita, ada seperti itulah. Tapi ketika dari yang komunitas saudara kita yang serba hitam putih malah lebih luas itu dalam memandang hal seperti itu. Nah, kita kan tidak dipungkiri bahwa di masyarakat ini kan sering kali terjadi perbedaan paham, pendapat yang kadang-kadang itu menjadi sumber bencana lah dalam hubungan sosial itu ya. Nah, MUI sendiri bagaimana melihatnya dan bagaimana meredam hal ini? Nah, jadi Mbah MUI itu memang harusnya kita ya, dan alhamdulillah memang yang ini kan sebelum sebagai ketua umum sekarang kan sebelumnya yang selalu mendampingi Tuan Guru Safwan. Nah jadi contoh-contoh yang beliau ini perlihatkan ke kita itulah yang menjadi ke depan itu tetap menjadi pegangan kita, karena beliau itu termasuk sangat-sangat mengerti dengan perbedaan yang ada di. Nah oleh karena itu beliau itu sangat berlaku sangat luas ya. Jadi ketika beliau berada di tempat komunitas yang misalnya orang tidak zikiran, misalnya sebenarnya tidak ikut zikiran lah begitulah. Jadi ketika berada di tempat yang misalnya orang zikiran orang meninggal ataupun yang lainnya, kita ikut berzikir sama. Jadi ya bukannya ini ya, sebenarnya bukannya apa sih istilahnya itu, bukannya bagaikan bukan bunglon, bukan. Tapi kita bahwa bersikap seperti itu kan berdasarkan bahwa kita tahu alur pikir ya dari perbedaan itu sendiri, sehingga ini seperti ini alur pikirnya pakai ini, atau metode ijtihadnya seperti ini, dan itu tidak kita persoalkan, sehingga kemanapun kita berada karena kita tahu ya sudah, bukan menjadi kita harus bukan menjadi beban kepada kita, tapi mencoba untuk tafahum, saling mengerti. Kita mengerti dengan perbedaan-perbedaan. Dan itu hal yang furu'iyah, Tuan Guru ya. Jadi selama ini memang hanya hal yang furu'iyah saja. Tapi memang masih ada sih beberapa personal yang sifatnya personal, misalnya sampai karena ada misalnya karena di masjid itu depannya ada kuburan misalnya sampai, tapi itu personal aja. Soalnya ada sih 1-2 orang yang sampai tidak mau Jumatan di sana, pindah ke tempat lain. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting tidak mengajak orang untuk tidak Jumatan di sana. Jadi kalau seperti silakan aja. Jadi kita toleransi pendapatnya. Ya menghargai pendapatnya, itu aja. Ya. Jadi, dan kalau ada hal-hal yang yang seperti itu di bawah, Tuan Guru, bagaimana MUI bekerja untuk untuk meredam hal-hal demikian? Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum ada hal-hal yang sampai ke kita bahwa hal seperti itu dipermasalahkan, tidak ada. Mungkin masjid kita, Masjid Jami' Baitur Rahman Kediri ini menjadi sebuah contoh perbedaan dalam furu'iyah itu
yang awal-awalnya kadang-kadang ya dibully lah, artinya dibully. Misalnya kalau habis Jumatan misalnya, habis azan pertama misalnya, ada yang qobliyah, ada yang tidak qobliyah. Yang tidak qobliyah, wah itu menjadi omongan seperti itu. Tapi lama-lama ya akhirnya saling memahami akhirnya karena baik. Sangat menarik sahabat-sahabat LMI. Nah, sekarang kita ingin bertanya kepada Tuan Guru Abdullah Mustafa tentang isu-isu yang akhir-akhir ini berkembang dan viral di media sosial terkait dengan Tuan Guru sertifikasi dai ini. Ini kan terus dibincangkan, apakah perlu para dai kita ini, apalagi di MUI semua isinya para dai, perlu disertifikasi atau sebenarnya apa di balik sertifikasi ini yang MUI pahami? Iya, jadi sebenarnya berdakwah itu kan ada yang mengatakan itu fardu ain, tapi ada yang mengatakan fardu kifayah, sehingga siapapun sebenarnya mereka adalah dai, begitu kan? Ya, ada yang mengatakan ya ada para ulama mengatakan ada fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi secara konseptual bahwa berdakwah itu sebenarnya menjadi tugas kita bersama ya, sebagai orang per orang ataupun sebagai bagian dari komunitas ulama ataupun tuan guru. Jadi soal sertifikasi ini memang kalau saya itu apa ya, Majelis Ulama sendiri sebenarnya sejak dulu sudah itu sebenarnya ada semacam gerakan-gerakan sertifikasi itu, sehingga kemungkinan besar ini sertifikasi ini karena apa? Sering bermunculannya para dai-dai ini ya, dai-dai yang istilahnya itu instan ya. Instan, taunya hanya ini tiba-tiba menjadi dai ya. Hanya dengan tampang gagah ganteng kemudian menjadi dai di televisi ya. Ada ngomongnya ya begitu itu. Atau mungkin banyak dai-dai yang mencoba merekam diri di YouTube atau apa misalnya kemudian ngomongnya yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak kompeten dari anunya itu sampai hal seperti itu kayaknya sertifikasi itu oke saja lah seperti itu. Jadi kadang-kadang ya karena istilah sertifikasi ini muncul dari kebijakan pemerintah yang kadang-kadang ya melihatnya sebagai sebuah sebagai sebuah, karena mungkin bagi mereka yang tidak sealur pikiran dengan pemerintah kemudian itu yang menjadi bully atau menjadi apa seperti itu. Barangkali sertifikasi dianggap ini oleh sebagian orang yang mengkritiknya itu nanti semacam izin apabila sudah ada sertifikat maka boleh berdakwah, kalau nggak ada sertifikat nggak boleh. Apakah begitu, Tuan Guru? Kayaknya ya bukan seperti mestinya tidak seperti itu. Jadi bahwa sertifikasi itu ada pada diri kita sendiri sebenarnya pada hakikatnya seperti itu ya. Jadi kita kalau memang punya ilmu dan ingin menyampaikan ya silakan saja ya. Jadi ya jadi tidak ini ya. Jadi jangan terlalu merasa terikat atau diikat oleh istilah sertifikasi itu sendiri. Itu mungkin hanya upaya dari pemerintah untuk mencoba mencoba ya. Jadi dai-dai itu ya itu tadi lah sedikit terseleksi sehingga dengan istilah sertifikasi terseleksi, sehingga sekali lagi ya jangan yang tidak punya kompetensi kemudian memaksakan diri untuk menjadi dai. Bahkan banyak soalnya kan dai-dai itu kadang-kadang isinya hanya mencaci maki macam-macam seperti itu kan banyak kan. Mencaci maki ini apa itu kan yang perlu diluruskan juga kan. Saya kira dai itu tidak lisannya kan tidak lisan caci maki, tapi lisan bil hikmah ya, mauizah hasanah dan sebagainya, dengan kata-kata yang lembut, yang halus ya, sesuai dengan apa yang kita sampaikan itu sendiri. Jadi pesan moral itu kan harus disampaikan dengan penuh dengan nilai moralitas yang tinggi juga. Jangan pesan moral kemudian dipakai dengan cara-cara yang ini ya. Kadang-kadang cara-cara itu kan walaupun baik, kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik kan menjadi tidak baik gitu. Baik. Iya.
Ya, kalau isu-isu tentang khilafah, Tuan Guru, apakah juga dibahas di Majelis Ulama Indonesia tentang konsep-konsep dan adanya barangkali gerakan-gerakan yang menggaungkan ini? Seperti apa Tuan Guru melihatnya? Kalau di Majelis Ulama selama ini tentang khilafah itu tidak seperti gaung di luar itu ya, di luar Majelis Ulama itu sendiri. Kalau khilafah itu paling kita bahas itu ya sebagai konsep Al-Quran, sebagai konsep agama ya, bukan khalifah sebagai apa. Misalnya bukan khilafah itu bukan mesti harus sebuah konsep pemerintahan yang dengan sistem-sistem tertentu, tidak. Tapi khilafah itu ya tugas manusia secara untuk mengatur bumi ini mengatur dunia secara meluas itu kan ya, sesuai dengan apa yang ada dalam surat Al-Baqarah itu kan. Tapi memang tidak ada secara khusus MUI membahas tentang tidak. Jadi kita tidak pernah mencoba membahas tentang khilafah itu di Majelis Ulama. Terkait dengan beberapa video yang viral hari ini tentang seruan untuk bubarkan MUI, itu apa statement Tuan Guru? Jadi itu mungkin hanya sekedar ini saja sih, karena MUI ini kan tidak dibentuk oleh pemerintah atau karena mereka membentuk sendiri-sendiri gitu. Siapa yang mau bubarin gitu, karena dia memang membentuk diri sendiri ya. Dulu almarhum Profesor Hamka kan kemudian kumpul dengan berapa 10 orang tokoh-tokoh dari organisasi yang lain yang kemudian membuat wadah ini dengan inisiasi sendiri-sendiri ya, bukan dibuat oleh pemerintah ataupun oleh ini. Baik. Kalaupun akhirnya sekarang kan misalnya kayaknya seperti Majelis Ulama ini kayaknya agak dekat-dekat pemerintah, tapi itu hanya karena kita saling 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 membutuhkan, atau mungkin bahkan kita sangat dibutuhkan oleh pemerintah gitu. Betul. Dalam hal menjembatani komunikasi dengan umat komunikasi dengan umat. Ya misalnya masalah ketika penolakan masyarakat secara meluas misalnya terhadap imunisasi ramai-ramai, kita dibutuhkan untuk memberikan penjelasan kepada umat itu. Ya termasuk akhir-akhir ini kan ini ketika pemerintah menghadapi COVID-19 ini kan juga kita proaktif untuk ikut turun ke masyarakat untuk menyadarkan masyarakat masuk dalam satgas kan. Kemudian kemarin kita dipercaya untuk ketua satgas pencegahan itu. Kita terlibat di dalamnya itu sampai 2 bulan dan itu sangat melelahkan itu jadi satgas itu sangat melelahkan bagi fisik atau psikis itu adalah karena masyarakat kita kan tidak semua bisa diajak berpikir secara metodologis itu tidak bisa, karena mereka punya metode sendiri dan metode sendirinya itu sangat kaku. Jadi menilai COVID ini misalnya dalam kebijakan dalam hal pelaksanaan ibadah dia melihat sebagai keadaan normal, padahal kita dalam keadaan tidak normal. Sehingga ketika mereka diajak untuk meninggalkan Jumat pada sekali, 2 kali, 3 kali melawan seperti itu. Bahkan sampai terakhir ada yang kelewatan juga kadang-kadang. Ini rekan-rekan Tuan Guru juga yang kadang-kadang kelewatan bahwa pakai hadis yang 3 kali Jumatan itu mestinya kan kalau di kali Jumatan menjadi fasik itu dalam keadaan normal. Dia dipakai dalam kita yang keadaan tidak normal, sehingga secara enaknya mereka orang-orang tidak Jumatan selama ini dan fasik semua, tidak sah jadi wali, seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi kita pelurus mereka itu. Kita pelurus jalan pikiran mereka dengan kita mengajak berdiskusi di kantor Majelis Ulama. Ya akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. Berarti memang tugas MUI ini tidak kelihatan tapi terlihat jelas gitu ya. Menjadi satu tempat di mana urusan-urusan umat ini bisa dapat diselesaikan. Baik. Tuan Guru, kalau dukungan pemerintah daerah kepada gerakan Majelis Indonesia ini seperti apa?
Nah, jadi pemerintah daerah ya mensupport sebanyak setinggi-tingginya ya. Selama ini tidak hanya ya itu, kadang-kadang ya pemerintah daerah kita kan untuk mensupport secara material juga tidak seperti juga, karena terlalu banyak mungkin APBD itu dibagi ke macam-macam, kemudian kita ya hanya sekedarnya aja lah, sedar kita bisa bergerak untuk itu. Di samping itu juga ada sih hal-hal lain yang kita lakukan selama ini di Lombok Barat. Misalnya adanya aliran-aliran keagamaan yang agak menyimpang itu dilaporkan kita ke masyarakat. Masyarakat datang melapor, kemudian kita turun untuk melakukan penelitian seperti pernah terjadi di Sekotong, wilayah selatan. Kita dapat laporan dari masyarakat bahwa ada aliran tarekat tertentu dengan bentuk model-model ibadahnya yang di luar. Itu. Ketika mencoba mengklarifikasi, ya memang itu tarekat yang kayaknya datang dari Jawa, itu model-model. Sehingga dan sudah kita panggil juga, itu pemukaan tarekat itu sendiri kita panggil. Datang ya, jadi ya dalam beberapa kemurusan kemarin ini mengklarifikasi itu sering kita klarifikasi supaya selesai masalahnya, jangan sampai hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut. Itu yang kemudian ada lagi penistaan. Kita dilaporkan penistaan terhadap Nabi Muhammad itu. Kemudian dia dari wilayah Golong, Golong Narmada. Kemudian kita mencoba untuk disampaikan rekamannya kita coba analisis. Kemudian rekaman yang dia ngomong untuk penistaan Nabi itu. Tapi ketika yang dengar pertama kali memang bahwa karena alur pikirnya agak ngawur, agak ini mesti orang enggak normal gitu kan, kayaknya enggak normal. Tapi rekan-rekan kita yang lain serius itu menanggapinya. Jadi ya juga kalau kita sejak awal sudah tidak normal. Tapi sekali lagi yang lain serius, masyarakatnya juga serius itu sehingga dilaporkanlah dia ke Polres Mataram, karena Narmada itu menjadi wilayah Polres Mataram. Udah disampai di tingkat penyidikan lah. Penyidikan kita dipanggil sebagai saksi ahli bersama Tuan Guru Maharar, datang ke sana memberikan penjelasan tentang ucapan-ucapannya itu. Itu ada di BAP sama kepolisian. Tapi akhirnya polisi bilang lain, terakhir ini kita akan periksakan orang ini, akan periksakan ke rumah sakit jiwa. Kayaknya mungkin di rumah sakit jiwa mentok bahwa ini orang memang tidak beres. Akhirnya itu. Nah, jadi itulah diantara tugas-tugas yang ini ya, yang kita aktivitas kita selama di Majelis Ulama ini. Dan kebanyakan persoalan-persoalan yang diselesaikan MUI itu apakah selalu berujung kepada meja hijau atau bisa diredam oleh MUI? Semuanya sementara ini tidak ada sampai ke meja hijau. Jadi semua dapat kita selesaikan secara inilah apa istilahnya itu, kearifan kita, kearifan lokal kita di sini dengan musyawarah dengan ini. Kalau yang satu itu, yang tarekat itu, yang bilang begini, udahlah, daripada Anda menimbulkan saya di daerah di sana ini, coba dihentikan dulu. Jangan lungguh ini membenturkan kepalanya ke tembok nanti hancur. Jangan bengel lah gitu kan. Akhirnya mau sadar, tidak melanjutkan seperti itu. Baik, sahabat-sahabat LMI, kita mendengarkan banyak hal dari Tuan Guru Abdullah Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Barat. Dan Tuan Guru melihat kerja MUI yang luar biasa dan peran dan fungsinya yang sangat berjasa ya untuk dalam kondisi umat yang seperti sekarang ini. Barangkali kita semua sahabat-sahabat LMI dan umat pada umumnya membutuhkan satu nasihat atau pesan dari Tuan Guru tentang bagaimana kita
menjalani aktivitas sosial sehari-hari yang tentu tidak selalu sama. Ada perbedaan, ada kepentingan yang berbeda dan sebagainya. Bisa mensejukkan dan menginspirasi. Sebelum kita ke arah sana, ada hal aktivitas lain yang juga kita lakukan dalam rangka dalam rangka membangkitkan wisata juga di antaranya. Penting. Iya. Jadi ada rekan dari Sekotong, dia mau mengembangkan istilahnya penginapan yang syariah, apa istilahnya? Penginapan apa ya namanya? Penginapan itu villa syariah gitu. Jadi mereka datang ke kita. Itu disupport oleh bank ataupun oleh lembaga keuangan yang lain. Ya lepas dari keinginan dia untuk mendapatkan kredit atau apa, yang jelas bahwa kita pun dimintai untuk ini ya, semacam rekomendasi untuk itu. Nah untuk yang satu ini ya kita turun bersama pengurus yang lain melihat anunya. Kemudian pada kita merekomendasikan bahwa dia dapat untuk beroperasi secara syariah lah begitu anunya itu, walaupun dalam bentuk yang amat sangat sederhana itu villa yang dia miliki. Konsep villa bersyariah itu seperti apa, Tenggur? Yang direkomendasi MUI? Sebenarnya yang tidak muluk-muluk ya. Yang penting di antaranya ya, konsep wisata yang bersyariah itu di antaranya ya, kalau tamu ya jangan menjaga atau ini ya, makanan ya, terutama makanan halal, sajian halal semua. Kemudian tidak ada jual minuman keras, tidak alkohol, tidak ada. Kemudian tamu juga tidak diperkenankan pakai celana pendek kelayar-keluyur di halaman hotel ataupun di ini. Kalau bisa juga, kalau ada tempat pemandian ya bisa dipisah antara yang laki dengan yang perempuan. Nah itu di antara konsep dasar wisata syariah itu. Dan kita menunggu berarti yang di Sekotong belum ada tuh, belum dioperasi belum. Kayaknya sudah mau sedang membangun. Dia buat, kelihatannya kemarin waktu kita berkunjung ke sana sedang buat restoran terapungnya di tengah laut. Dan kebetulan dia yang pemiliknya anggota DPRD Lombok Barat kemudian. Ya kita support aja karena keinginan kuatnya untuk itu, untuk mewujudkan wisata syariah, penginapan syariah. Baik, sahabat-sahabat LMI, jadi itulah kerja Majelis Ulama Indonesia di antara umat yang banyak kepentingan, banyak hajat-hajat ya, dan tentu itu bukan pekerjaan yang mudah bagi Tuan Guru Abdullah Mustafa, dan alhamdulillah sejauh ini beliau mampu memerankan posisi beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Lombok Barat dengan sangat baik, dan kami persilahkan Tuan Guru untuk memberikan closing statement, pesan-pesan untuk umat sebagai inspirasi atau pencerah. Ya, jadi bahwa dalam kehidupan yang serba sekarang ini serba terbatas dan kita selalu dibatasi oleh kondisi COVID, kondisi kemudian kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu kita harus tetap mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang itu. Dengan dengan kalau pas kita menemukan kesulitan kita bersabarlah menghadapi kesulitan itu sampai terus berdoa mudah-mudahan kesulitan yang kita hadapi pada saat ini segera berakhir, sehingga keterbatasan segala bentuk langkah kita terutama mungkin dalam hal dalam yang kaitannya mungkin dengan interaksi yang mendatangkan uang dan sebagainya, itu semuanya kita mencoba untuk bersahabat dan bersabar sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang namanya cobaan yang saat ini kita hadapi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Terima kasih Tuan Guru Abdullah Mustafa dan rekan-rekan sahabat-sahabat LMI di mana saja berada. Demikian bincang-bincang kita seputar Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Barat yang dinahkodai oleh Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa. Mudah-mudahan perbincangan pada malam hari ini menambah wawasan kita, ya, menjadi penambahan nilai bagi kehidupan kita, sehingga di tengah-tengah umat yang beragam ini kita mampu memerankan diri kita sebagai khair ummah, sebagai umat yang terbaik yang tentunya memberikan manfaat untuk banyak orang. Sekali lagi terima kasih Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa atas kehadiran pelungguh di podcast LMI Channel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu di dialog atau bincang selanjutnya bersama LMI Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.